Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa pendahulu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya cintai adinda saya. Ini adinda saya diberi maupun dari sepanjang adinda saya. Kepala BNP Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran Brigjen Sugeng. Yang saya hormati Kajati Sultan yang terpilih Aspido. Yang saya hormati Kemenkumham dan jajaran-jajarannya. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Palu. Maaf Pak, saya hari-hari udah benar Pak, kemarin salah saya. Ketua Kejaksaan Negeri Palu, Pejabat Utama Polda, rekan-rekan dari Bea Cukai, dari seluruh jajarannya, terima kasih. Teman-teman media, mungkin juga dari advokat. Pertama, saya ucapkan selamat, sukses kepada teman-teman dari BNP Sultan dalam hal berkaitan dengan pencegahan dan penegakan hukum berkaitan dengan peredaran narkoba. Kami jajaran Polda Sultan sangat mendukung kegiatan ini dan akan bersinergi untuk sama-sama kita bagaimana melakukan pencegahan dan melakukan penindakan ya berkaitan dengan masalah narkoba. Karena masalah narkoba ini adalah perang. Kita sekarang berperang sama dengan COVID, kita juga sekarang berperang sekarang ya. Karena masalah narkoba ini adalah musuh negara, menghancurkan negara, bukan hanya dalam sesaat, tapi ini akan sistematis. Ini sama-sama kita hadapi bersama. Saya mengatakan bahwa kita ini wakil dari negara dan negara tidak boleh kalah. Ya. Saya sudah perintahkan jajaran saya bersinergi dengan BNP. Ya. Saya katakan, mari kita nggak usah menang-menangan. Apakah misalnya BNP atau Polda di narkoba, saya bilang tidak jangan menang-menangan, kita bersinergi, kita bersama-sama berangkulan, karena ini tugas kita sebagai wakil daripada menghadirkan negara. Olehnya itu, sekali lagi selamat teman-teman sekalian. Saya perintahkan jajaran saya tindak tegas. Ya. Kita tidak boleh kalah, tidak boleh kalah dalam menghadapi peran narkoba ini. Tindak tegas. Ya, di jajaran saya juga internal, kalau ada anak buah saya pengguna mengedarkan, keluarkan. Tidak usah banyak bela-bela apa dan sebagainya, keluarkan. Karena adalah bukan pengkhianat sebenarnya karena nanti. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada kesempatan ini, pencegahan dan penindakan daripada peredaran narkoba tidak bisa kita sektoral, tapi kita harus bergandengan tangan, saling merangkul untuk menghadapi ini, sehingga pada gilirannya saya ini tertantang Pak, adrenalin saya naik pada saat disampaikan oleh Kepala BNP bahwa Sultan ini masuk ranking 4. Ini adrenalin saya naik terus terang ya, saya katakan. Bahkan saya bilang sama di narkoba saya, tindak tegas, nggak usah sungkan-sungkan, daripada kita capek saja. Ya, dalam hal penegakan hukum tentunya kami mohon kepada rekan-rekan yang tergabung dalam criminal justice system, kita nggak usah ragu-ragu, ya, berikan efek jalan yang sebaik-baik, yang semaksimal mungkin. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Kepala BNP. Jangan ragu-ragu, kita bersinergi. Kurang personil, minta bantuan. Kalau misalnya di sini tadi ada 2 kelurahan di Palu ini, kalau misalnya kita melakukan penindakan, melakukan perlawanan, libatkan BRIMOB, libatkan TNI, kalau perlu 1 batalion kita turun juga seperti itu. Ya, untuk negara tidak boleh kalah dalam hal masalah ini, karena kita berperang. Ya, sama dengan COVID itu. Saya kira ini mungkin bahasa saya agak ini, tapi ya mudah-mudahan kita bisa memahami semua sehingga apa yang menjadi harapan kita dapat kita capai. Saya kira itu demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
seimbang. Pada sisi supply reduction, melalui upaya pemberantasan, BNNP Sulteng telah melakukan berbagai ungkap kasus narkotika sejak Januari sampai bulan Agustus 2020, sebanyak 12 kasus yang melibatkan 29 orang tersangka. Barang bukti yang telah disita oleh BNN Sulawesi Tengah, sabu sebanyak 1.174,66 gram, ganja 960 gram, uang tunai sebanyak 32.184.000, roda 2 1 unit, roda 4 2 unit. BNN Sulteng terus mengupayakan pemberantasan narkoba dengan maksimal melalui pemutusan jaringan narkoba agar mampu menurunkan suplai narkoba. Jaringan yang saat ini diupayakan untuk diputuskan adalah jaringan Lapas Pendopo yang dikendalikan oleh Haja Ijah Lapas Pendopo dan Nafi Aking Lapas Cipinang Jakarta. Langkah pemberantasan tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan jika tidak dibarengi dengan demand reduction atau pengurangan permintaan narkoba melalui pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk pencegahan, BNNP Sulteng terus melakukan diseminasi informasi berupa sosialisasi bahaya narkoba ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari instansi pemerintah, instansi swasta, kelompok organisasi masyarakat, instansi pendidikan dan perguruan tinggi, serta kelompok-kelompok masyarakat. Sejauh ini, sejak Januari sampai Agustus 2020, BNN Sulteng telah melakukan diseminasi informasi hingga 2.162 orang dengan rincian 2.072.162 orang dengan rincian 4.019 orang pelajar, 893 orang mahasiswa, 120 orang pekerja, 2.067.125 kelompok masyarakat. BNN Sulteng juga memberikan informasi tentang P4GN melalui media sosial, media cetak maupun media elektronik. Selain diseminasi informasi, juga dilakukan advokasi pada pemangku kebijakan, instansi pemerintah dan swasta agar dapat membangun sistem lingkungan yang berwawasan anti narkoba, seperti membuat aturan tentang sosialisasi narkoba, aturan penggunaan media, stiker, pamflet, spanduk, baliho, dan lain-lain dalam pencegahan narkoba. Sebanyak 11 instansi mendapatkan advokasi dari BNN Sulteng, sehingga diharapkan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan narkoba secara mandiri. Selain pencegahan, BNN Sulteng terus mengajak lapisan masyarakat untuk peran aktif mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pelatihan pengembangan kapasitas agar mampu menjadi penggiat-penggiat yang aktif di lingkungan dalam mencegah peredaran gelap narkoba. Pada bulan Januari sampai Agustus tahun anggaran 2020, instansi pemerintah yang mendapatkan pengembangan kapasitas adalah instansi yang berada di wilayah ibu kota provinsi, yaitu 30 orang yang terdiri dari 7 instansi pemerintah dengan Provinsi Sulawesi Tengah. BNP Sulteng juga melakukan upaya bimbingan teknis kepada 14 instansi swasta atau badan usaha yang berjumlah 32 orang. Program pemberdayaan alternatif juga dilakukan pada wilayah rawan penyalahgunaan narkoba seperti wilayah Tapan juga dan Kelurahan Palutu. Program pemberdayaan ini menyasar 15 orang dari kedua wilayah tersebut. Life skill yang diberikan adalah pelatihan pembuatan kerajinan lidi. Dalam rangka upaya penyelamatan para penyalahguna dari jeratan narkoba, BNNP Sulteng bekerjasama dengan Rumah Sakit Puskesmas telah memiliki 35 lembaga, baik instansi pemerintah maupun komponen masyarakat seluruh Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjalankan program rehabilitasi rawat jalan. Satu lembaga yang menjalankan rehabilitasi rawat inap yaitu Klinik Agung. Selama periode Januari sampai Agustus 2020, BNN Sulawesi Tengah bersama dengan instansi pemerintah dan lembaga masyarakat telah merehabilitasi 344 pasien. Pasien yang telah menjalani rehabilitasi mendapatkan layanan pasca rehabilitasi untuk menjaga kekambuhan pasien dari penyalahgunaan narkoba.
Jumlah pasien yang menjalani layanan pasca rehabilitasi adalah 69 pasien. Pulih produktif adalah tujuan rehabilitasi, yang berarti mereka mampu mempertahankan masa bersih tanpa narkoba dan kembali produktif. Untuk menguatkan perlawanan terhadap narkoba, BNN Sulteng bangun sinergi dengan seluruh pihak di Sulawesi Tengah. Sinergi itu berupa kerjasama BNNP Sulteng dengan organisasi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak swasta. Sejauh ini hasil terus positif di mana kedua pihak terus saling mendukung upaya pencegahan melalui sosialisasi dan tes urin. Oleh karena itu, menyikapi persoalan narkoba yang masih mengancam, Gubernur Sulawesi Tengah telah mengeluarkan peraturan gubernur dan instruksi gubernur tentang rencana aksi nasional di daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkosaan narkotika nomor 2 tahun 2019, yang pada intinya adalah menginstruksikan kepada bupati, wali kota, polisian daerah, organisasi perangkat desa, dan instansi vertikal yang ada di Sulawesi Tengah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta melaporkan hasilnya kepada gubernur melalui BNNP Sulteng. Pergub dan instruksi ini mendorong percepatan seluruh instansi pemerintah dalam mengupayakan dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Tengah. Sebagai respon positif terhadap pergub dan instruksi gubernur serta instruksi presiden, sejumlah kementerian atau lembaga, Pemda, BUMN, dan instansi swasta yang melakukan aksi nyata, baik dalam bentuk sosialisasi bahaya narkoba, tes urin, ataupun pembentukan kader anti narkoba, mendukung terselenggaranya Impres 2 tahun 2020 yang merupakan tindak lanjut Impres 6 tahun 2012. Selain itu, BNN Sulawesi Tengah mendorong terbentuknya desa bersinar, yaitu desa yang bersih dari narkoba. Saat ini terdapat 86 desa di 13 kabupaten dan kota yang telah berkomitmen dan didorong untuk menjadi desa bersinar. BNN Sulawesi Tengah akan menjadi penggerak bagi mereka yang menjalankan programnya dengan menggunakan anggaran desa yang menurut Kementerian Desa dapat digunakan seoptimal mungkin memerangi narkoba. Demikian press release ini kami sampaikan. BNN Sulawesi Tengah terus mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta perang melawan narkoba. Kita tidak mau generasi muda kita hancur karena narkoba. Perang melawan narkoba adalah kewajiban kita semua. Selesai. Terima kasih.